Hai pioners, salam petir, jeder, jeder, jeder. Info P-Network menuju 25 Agustus. Tinggal menghitung jam. Dan kita akan masuk pada hari yang kita tunggu-tunggu itu guys. Seperti biasa, yang belum subscribe, silakan di subscribe ya. Dan supaya kita mendapatkan info-info terbaru dari notifikasi yang ada. Dan jangan lupa like dan berikan kritik dan saran teman-teman agar supaya kita bisa saling berbagi dan bisa ketik di kolom komentar yang ada di bawah ini. Hari ini kita mau berandai-andai dulu guys tentang ada apa di PaiChen Mall nanti. Karena banyak sekali pendapat-pendapat dari para pionir tentang wacana 25 Agustus. Dan ada yang bilang akan dimulainya barter Pi to Pi, P2P dengan harga konsensus global 314519. Ada juga yang bilang barter pionir to pionir dengan harga kesepakatan. Dan menurut saya yang paling realistis adalah, sekali lagi menurut saya, dimulainya barter menurut kesepakatan vendor yang punya produk masing-masing. Dan kira-kira yang akan terjadi seperti ini guys. Disimak yang akan terjadi. Misalnya vendor A bersedia membarterkan produknya, contoh boneka Susan, seharga $314,159 sesuai dengan harga konsensus global. Dan kita apresiasi dulu nih sebagai komunitas P-Network karena ada yang memberikan harga sesuai dengan konsensus global vendor A. Dan kemudian ada lagi vendor B nih yang siap membarterkan produknya, tentunya produk yang sama ya, boneka Susan dengan harga kesepakatan. Karena bisa jadi ada fasilitas vendor untuk berkomunikasi antar pionir ya, penjual dan pembeli di dalam aplikasi itu. Dan vendor C juga menyediakan produk yang sama dan siap membarterkan boneka Susan tersebut dengan harga 100.000, yang artinya hanya menggunakan 0,000 sekian pi. Nah, yang menjadi masalahnya di sini guys, vendor A yang mengikuti harga konsensus global ternyata produknya kosong. Dan vendor B yang mematok harga kesepakatan antar penjual dan pembeli masih tentatif guys. Karena peminat boneka Susan sudah antri panjang banget. Dan pasti yang vendor ini pasti akan prioritas. Prioritasnya ya sesuai dengan kategori dari vendor B ini. Dan ternyata yang tersedia itu vendor C guys. Vendor C menyediakan produk yang sama, tapi sayang dengan harga jauh dari harga konsensus global. Nah, disinilah kita sebut buah si malakama. Nah, kita mulai main nih ya logika kita. Dan dapat dipastikan untuk tipe vendor seperti vendor A pasti akan membarterkan produk senilai 4,7 M. Apakah ada yang mau? Jawabannya bisa aja, ada dong. Kan mereka sudah menjadi vendor, pasti sudah siap dengan segala resiko dagangnya. Oke, Anda betul. Kalau sekiranya memberikan komentar seperti itu, masalahnya yang menjadi permasalahan pokoknya, ternyata produknya tidak ready. Kan bisa juga vendor-vendor yang harusnya mengikuti harga konsensus balik bertanya, Anda yang mau barter dengan produk kami, mau nggak tukar posisi? Anda yang menjadi vendor
yang punya produk dan kami yang siap barter dengan pai kami. Karena ada nggak yang mau misalnya punya showroom Pajero hanya menukarkan kurang lebih seperapat pai aja deh. Kan agak gimana gitu. Ya mungkin kalau sekarang ini kita nggak tahu yang akan datang ya. Karena kita tidak boleh sauzon. Dan inilah fakta di lapangan yang terjadi sekarang ini. Dimana yang berani barter-membarter antar pioneers pada fase mainnet tertutup ini, apalagi dengan harga konsensus ya, saya pastikan mereka adalah orang-orang terdekatnya saja. Contoh nih, barter emas batangan 100 gram atau 1000 gram. Pastikan hanya seharga 0,0 sekian pai. Dan bisa dipastikan yang punya produk tersebut, ibaratnya yang menjadi vendor dan yang memiliki pai untuk membarterkan, itu dijamin adalah istri atau suaminya sendiri, atau anaknya, atau keluarganya, atau sahabat terdekatnya, ya kan? Mana ada sih nggak kenal terus mau gitu relain punya batangan emas ya 100 gram deh dihargain 0,0 sekian pai, pasti mikir panjang. Saya pribadi lebih setuju kalau barter saat ini dengan nilai kesepakatan dengan tujuan untuk memberikan torehan di blockchain supaya ada histori wallet address kita guys, dan jangan juga dihargai 6.000, 7.000. Kan kasihan nih para pioneers yang apalagi yang usianya sudah agak senior. Sudah menambang agak lama, siang malam gak tidur nungguin undangan KYC. Aplikasinya dipantau terus sampai mata celong, kurang darah, kurang tidur, keliengan. Saat berhasil KYC, Picoinnya masuk dan bisa migrasi guys ke available wallet. Ternyata cuman bisa 50 pai pula karena yang terkunci lebih banyak. Ya, saat ada tawaran barter karena ya kebutuhan atau mungkin karena pengen tahu atau mungkin kurang pemahaman, kurang pengetahuan, dibarterkanlah semua pai tersebut dengan iming-iming pembayaran 6.000, 7.000. Oke, kalau 7.000 dollars, oke banget. Ini guys 7.000 rupiah. Ya, tapi terserahlah. Kan yang punya keputusan masing-masing pioneers. Kan yang nambang dia, yang KYC dia, yang gak tidur dia ya. Terserah dialah. Dan baiklah, demikian realita mainnet tertutup ini. Dan kira-kira demikianlah juga wacana 25 Agustus yang akan terjadi. Para pioneers tetap semangat. Thank you. Bye.